Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Yesus Purwokerto, Kamis 1 September 2022 bersama saya Romo Ia Indah Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Bagaimana kabar? Semoga di awal bulan baru ini kita semua mendapat kabar yang menyenangkan, membahagiakan karena dianugerahi Tuhan kesehatan dan semangat hidup yang tak pernah padam. Mari sekarang kita membuka hati dengan merenungkan firman dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, agar mereka datang untuk membantu. Mereka itu semua lalu datang, dan mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilan yang mengubah hidup. Itulah refleksi singkat atas pengalaman terpanggilnya beberapa rasul Yesus hari ini. Perubahan hidup yang dialami Simon dimulai dari inisiatif Tuhan dan diterima dengan penuh kesadaran oleh Simon. Apapun kisah awalnya, yang jelas pertemuan dengan Tuhan harus bisa mengubah arah hidup seseorang menjadi lebih baik. Perlu sekali mencermati bagaimana kesadaran Simon yang berubah setelah menerima berkat dari Tuhan. Dari situlah nanti kita tahu bahwa Simon menjadi rasul andalan Tuhan. Perjumpaannya dengan Yesus sungguh dihayati secara benar, sehingga membuahkan hasil melimpah. Bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga rohaniah. Kesetiaan kepada Tuhan menjadi arah baru bagi kehidupan Simon. Saudari-saudara, yang patut untuk kita renungkan adalah, mari kita bercermin dari tanggapan Simon. Kita semua telah memiliki panggilan yang sama dari Tuhan. Hanya soal tanggapan pribadilah yang menentukan kualitas masing-masing. Perjuangan menghayati kerasulan tidak berhenti pada satu titik atau momen tertentu, melainkan terus dilakukan sampai akhir hayat. Maka akan ada perkembangan di sana bersamaan dengan dinamika yang terus dimurnikan. Kuncinya ada pada kesadaran diri. Maka saudari-saudara, apakah selama ini kita sudah secara sengaja menggunakan kesadaran diri untuk menghayati identitas orang Katolik? Apakah dengan identitas ini kita bisa turut berjuang mewartakan Injil sehingga karya kerasulan bisa terselenggara sampai saat ini? Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui panggilan Simon, kami mohon kuatkan juga panggilan kerasulan kami. Buatlah kami giat menjalankan misi pewartaan demi semakin menyebarnya Injil. Dayailah kami dalam roh-Mu, agar semangat merasul tak pernah padam dari diri kami. Murnikan dan sucikanlah kami, sehingga mampu menjadi alat-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan segala rancangan-rancangan kerasulan kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.